Kemudian ada juga anting putri variegata, anting putri mikro Vietnam itu ya teman. Cuman kalau kekurangannya itu sangat lama untuk pertumbuhannya teman-teman. Sedikit lebih lambat untuk anting putri mikro ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi teman-teman pada channel sayangan kita semua, channel Bonsai Terapan yang selalu berbagi informasi, inspirasi, edukasi, dan strategi tentang dunia bonsai. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini Bonsai Terapan akan menjelaskan atau sedikit mengulas tentang jenis-jenis pohon yang bisa kita jadikan bonsai ya, yang layak untuk dibudidaya. Kemudian ada beberapa jenis atau varian yang recommended untuk khususnya teman-teman pemula. Mari kita simak videonya. Check it out. Yang pertama ada dari keluarga Ficus ya, family Ficus ya. Kita di sini ada Kimeng, varian Kimeng. Seperti ini daunnya teman-teman. Untuk kelebihan varian Kimeng atau jenis Kimeng ini untuk pembesarannya atau proses pembesarannya ada banyak metode. Kita bisa dengan gabung atau tempel, kemudian dengan pecah batang atau program akar. Kemudian kelebihannya lagi, ini varian yang termasuk bertahan lama ya atau stabil ya di dunia bonsai teman-teman. Dan sudah seringkali kita jumpai di pameran itu menjadi juara atau 10 besar, bahkan menjadi best in class atau best in show ya teman-teman. Dan ini tentu berumur panjang ya teman-teman. Salah satu persyaratan untuk pohon yang bisa dijadikan bonsai yaitu berbatang keras, berumur panjang, bisa berdaun kecil atau daunnya bisa dikecilkan, seperti itu teman-teman. Dan ini varian Kimeng asalnya bukan dari Indonesia ya teman-teman. Asalnya Taiwan ya, kalau tidak salah, Cina atau Taiwan, seingat saya ya teman-teman. Untuk karakter batangnya ada trotol-trotol putih seperti ini ya teman-teman. Ada yang menyerupai Kimeng dan biasa disebut dalam dunia bonsai itu mengki ya teman-teman. Bentuk daunnya persis, cuman agak sedikit lebih besar ya teman-teman. Kalau mengki, dan tidak ada totol-totol warna putih seperti ini, tidak ada pada batangnya. Dia hanya putih polos saja untuk batang yang sudah tua ya. Kalau Kimeng ada totol-totol putih ini, coklat dengan totol-totol atau bintik-bintik putih ya teman-teman. Untuk perantingan kalau sudah menjadi bonsai yang matang bisa sangat rapat ya untuk Kimeng ya teman-teman. Bisa di level 4 atau 5 ya, sampai ke cucu ranting ya. Bahkan cicit ranting bisa. Untuk daunnya bisa mengecil seperti ini teman-teman untuk daun mudanya. Kalau subur biasanya ditandai dengan ujung daunnya yang bagus ya teman-teman. Dan pertumbuhannya panjang-panjang ya untuk mata tunasnya di bagian ujungnya. Untuk kelemahannya atau kekurangannya, jenis Kimeng saat kita budidaya ataupun program itu sering sekali ada kutu kebul ya teman-teman, sejenis serangga itu. Serangga yang nempel biasanya pada bawah daun, kemudian itu kalau sudah menginfeksi atau bertelur, beri inang pada ujung-ujung ranting, itu bisa menyebabkan kematian atau mati ranting ya teman-teman. Kalau tidak segera kita tangani dengan injek penyemprotan secara rutin ya. Seperti ini contohnya teman-teman kalau untuk penyakitnya. Nah, ini
kutu putihnya ini. Nah, menggulung pada bagian daun ini ya sepertinya. Nah, ini teman-teman. Dan warna putih. Kalau sudah dewasa akan menjadi kupu-kupu, teman-teman. Oke, kita selanjutnya ada jari Ficus juga, keluarga Ficus. Kita ada elegan ya teman-teman. Sebentar. Ini dia elegan teman-teman. Elegan. Untuk daunnya sedikit tebal daripada kimeng. Bentuk daunnya mirip dan warnanya lebih hijau gelap ya untuk daun yang dewasa. Kalau pupusnya seperti ini, hijau muda juga. Untuk karakter batang atau pohonnya berwarna abu-abu ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman untuk batangnya. Ini juga bisa kita tempel ataupun program akar atau pecah batang ya teman-teman. Cuman untuk pertumbuhannya lebih cepat kimeng ya daripada elegan ya. Ini Ficus elegan sedikit lebih lambat daripada kimeng. Untuk kelebihannya perdaunannya sangat rapat teman-teman. Daunnya sangat rapat sekali. Ketika sudah jadi bonsai ini daunnya cantik sekali tampilannya teman. Bisa lebih mengecil. Kemudian degradasi warnanya ketika tampil daun ya untuk sebuah bonsai jadi itu antara warna hijau muda dan hijau tua itu degradasi warnanya terlihat sangat cantik teman-teman. Untuk kekurangannya atau penyakitnya sama seperti kimeng ya teman-teman. Yang sering terjadi adalah kutu kebul. Jadi antisipasi kita rutin insek atau penyemprotan. Seperti ini teman-teman. Perdaunannya. Ya. Kemudian kita ada dari keluarga Ficus lagi. Kita cek. Di sini saya ada Fresh Silver atau Ficus Silver ya teman-teman. Ini Ficus Silver yang daunnya agak bulat teman-teman. Seperti ini. Jadi pada daunnya itu ada degradasi warna seperti kesilveran atau warna silver pada daunnya ya teman-teman. Seperti ini. Untuk penyakitnya sama, yaitu kutu kebul. Untuk karakter batangnya berwarna putih juga ya teman, abu-abu ya, coklat sedikit abu-abu. Seperti ini bisa kita pecah batang juga, tempel juga bisa dari keluarga Ficus. Dan untuk pupusnya atau ujung daunnya, daun muda itu berwarna merah teman-teman. Kita cek. Nah, seperti ini teman-teman. Ada kemerahan atau bahkan bisa merah sekali. Coba saya carikan yang sebentar teman-teman. Ya, ini dia teman-teman. Untuk pupusnya berwarna merah ya. Ficus silver atau Fresh silver. Ini yang varian daunnya agak bulat ya teman-teman. Ada juga Fresh silver yang daunnya lebih memanjang ya dan pertumbuhannya lebih cepat sepertinya. Oke, selanjutnya dari keluarga Ficus saya ada compacta ya atau Ficus elegan compacta. Agar lebih mudah penyebutannya kita biasa disebut compacta saja ya, bukan elegan compacta ya. Mari kita cek keberadaannya. Ya, ini dia teman-teman untuk compacta. Mirip dengan elegan ya teman-teman. Tapi daunnya sedikit lebih membulat daripada elegan. Penyakitnya sama yaitu kutu kebul. Nah, ini daun mudanya atau pupusnya. Degradasi warnanya ketika sudah menjadi bonsai sangat indah ya teman-teman. Perdaunannya.
Untuk karakter batangnya hampir mirip dengan elegan, karena sama-sama elegan sebenarnya. Tapi dia sedikit lebih coklat ya teman-teman, ada kecoklatan ya warnanya. Untuk pertumbuhannya hampir sama dengan elegan, yaitu sedikit di bawah gimeng. Bisa juga dipecah atau tempel. Kemudian tekstur kayunya lebih renyah daripada elegan ya untuk kompakta teman-teman. Jadi seperti ini keberadaannya. Perdaunannya juga sama-sama rapat seperti elegan. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita cek untuk jenis yang lain ya. Oke, selanjutnya teman-teman ada varian sejuta umat ya, sancang atau biasa dalam bahasa Latin disebut Premna microphylla. Seperti ini daunnya teman-teman. Dia daunnya besar ya ketika masih daun normal, belum jadi bonsai. Tapi kelebihannya ketika sudah menjadi bonsai, ini bisa sangat mengecil teman-teman. Hampir segede gabah itu ya. Untuk penyakitnya sama ya, ini kutu kebul. Nah, ini harus segera dilakukan penyemprotan teman-teman sebelum banyak menginfeksi ke dahan-dahan atau ranting yang lain. Daunnya hijau mengkilat kalau sudah jadi bonsai. Kemudian karakter batangnya putih. Nah, seperti ini yang masih kecil teman-teman. Ini masih kecil. Pertumbuhannya sangat pesat. Saya sangat merekomendasikan untuk jenis ini, varian sejuta umat ini, yaitu sancang. Kita bisa program akar. Untuk budidayanya sangat gampang. Kita bisa cangkok angin, cangkok dengan media atau stek saja bisa, stek pucuk atau stek batang bisa. Jadi ditancap bisa hidup ya teman-teman. Asal ditaruh tempat teduh dulu ya, dan media poros atau media netral dulu, jangan gunakan pupuk. Saya sangat merekomendasikan untuk varian ini bagi khususnya teman-teman pemula, karena ini sangat gampang perawatannya, budidayanya sangat gampang. Kemudian cocok di mana saja, khususnya di Indonesia itu hampir seluruh wilayah cocok untuk iklimnya, tidak pilih-pilih dia. Ketika sudah menjadi bonsai, perdaunannya sangat cantik, mengkilat dan bisa sangat mengecil. Kemudian sudah sering menjuarai di pameran-pameran juga ya. Ini varian sudah lama. Jenis sancang ini ada beberapa varian untuk jenis sancang. Ada yang menyebutnya sancang merah dan sancang putih ya teman-teman. Untuk sancang merah itu bisa dilihat untuk tekstur pada batang mudanya ada sedikit warna kemerahan ya teman-teman, seperti ini ya. Sedikit warna kemerahan atau kadang-kadang warna ungu. Nah, ini tekstur kayunya teman-teman. Ya, terlihat ya teman-teman. Ada sedikit warna agak kemerahan. Salah satu varian yang saya rekomendasikan untuk pemula ya. Oke, next. Selanjutnya ada bahan yang bisa kita jadikan bonsai yaitu hokianti ya teman-teman. Seperti ini untuk daunnya, hokianti bunga. Untuk hokianti ada beberapa jenis atau beberapa varian. Ada hokianti bunga, hokianti buah. Untuk hokianti buah bisa berbuah ya teman-teman. Atau biasanya disebut hokianti mikro. Untuk pertumbuhannya lebih cepat untuk yang hokianti bunga ya teman-teman. Pembesarannya lebih pesat ya. Untuk karakter batangnya dia berwarna putih. Ya, seperti ini teman-teman. Berwarna putih. Ketika sudah tua akan karakternya sangat bagus. Ada berinjolan-berinjolan yang menambah kesan tuanya. Ini juga sangat gampang dibudidaya. Hampir di seluruh wilayah Indonesia ini cocok dengan iklimnya. Karena ini termasuk tumbuhan semak ya teman-teman. Jadi tumbuhan semak-semak ya, rata-rata bisa tumbuh di mana saja.
Kemudian salah satu varian yang saya rekomendasikan juga untuk pemula, selain budidayanya mudah, bisa kita setek atau dengan cangkok, kemudian pertumbuhannya lumayan pesat atau cepat, dan hamanya sangat minim ya teman-teman. Ini ulat tidak suka, mungkin kadang semut saja ya untuk pada yang suka nempel di ujung-ujung ranting itu semut, tapi itu jarang di tempat saya terjadi. Untuk kebul juga jarang, hingga pada Bukianti ini sangat bagus, cocok untuk pemula. Kelemahannya biasanya teman-teman, kalau tidak diprogram ini akarnya jarang yang bisa lengkap ya, atau mutar bisa ada kanan kiri depan belakang itu jarang. Biasanya akarnya lebih nyelip ke dalam itu atau saling silang rata-rata. Tapi kalau kita rajin untuk tata akar setidaknya pada awal tanam, kita tata akar kemudian cek berkala 2 atau 3 bulan sekali kita sortir akar, penataan akar, itu hasilnya akan maksimal teman-teman. Bagus sekali, salah satu varian yang rekomendasi. Oke, next. Oke, selanjutnya kita ada Sianci ya teman-teman. Sianci ini asalnya dari Amerika ya untuk Sianci, atau biasa disebut cherry Barbados untuk Sianci kecut ya. Seperti ini daunnya. Kalau dia subur ditandai dengan ujung daunnya ruasnya panjang-panjang ya teman-teman. Atau pucuknya bisa aktif, ruasnya lebih panjang-panjang, perdaunannya seperti ini. Dan ini mata tunasnya ganda ya teman-teman. Ada bisa tumbuh 2 mata tunas seperti ini, daunnya sejajar ini untuk daunnya. Salah satu varian yang saya rekomendasikan juga untuk pemula, karena nanti karakter batangnya bisa blimbing ya teman-teman, seperti anting putri ya. Kemudian pertumbuhannya sedang, kalau di los bisa sangat cepat sekali. Kelemahannya biasanya akarnya apa ya, saling menyilang ya kalau kita tidak tata sejak awal atau program secara rutin untuk perakarannya. Ini salah satu varian yang saya rekomendasikan karena ini juga sudah sering menjuarai di kontes dan karakternya sangat bagus, bisa membimbing karena akarnya termasuk akar linier ya. Jadi satu jalur akar itu menjalur ke atas, akhirnya ada belimbing-belimbing atau urat-urat pada batangnya. Jos varian ini bisa diperbanyak atau dibudidayakan. Next kita cek yang lain. Oh ya, sorry teman-teman. Untuk varian ini ada beberapa jenis ya. Kalau yang manis itu daunnya lebih memanjang ya. Kita cek ya untuk yang Sianji manisnya. Ya ini dia teman-teman untuk Sianji manis. Daunnya sedikit bergelombang ya teman-teman dan agak memanjang ya. Seperti ini untuk karakter Sianji manis, dan jarak mata tunasnya lebih panjang ya daripada Sianci kecut atau cherry Barbados. Ini yang Sianci manis ya teman-teman. Untuk percabangannya atau rantingnya lebih lentur daripada Sianci kecut. Untuk pertumbuhannya saya rasa imbang saja. Tapi ada teman-teman yang mengatakan Sianci manis lebih cepat besar. Tapi menurut saya sama saja, tergantung perawatan juga. Pemupukan, perawatan, seperti itu teman-teman. Oke, next. Selanjutnya varian yang atau jenis bahan bonsai yang saya rekomendasikan ada anting putri ya teman-teman. Anting putri seperti ini untuk perdaunannya. Ini untuk daun muda, anting putri. Banyak sekali jenis untuk anting putri Pak ya. Ada beberapa varian. Ini di depan layar kaca ini salah satu jenis anting putri untuk berbatang putih ya teman-teman. Saya lebih suka untuk anting putri yang berbatang putih, karakternya lebih menarik. Cuman pertumbuhannya kalah cepat atau
dengan anting putri yang berbatang hitam ya. Kalau untuk batang hitam, daunnya lebih panjang teman. Kalau ini ada agak sedikit oval ya. Kalau untuk yang batang hitam itu lebih panjang. Cuman kekurangannya untuk yang batang hitam, kambiumnya lebih tipis teman-teman. Untuk batang putih ini kambiumnya lebih tebal. Kemudian ada juga anting putri variegata, anting putri mikro Vietnam itu ya teman. Cuman kalau kekurangannya itu sangat lama untuk pertumbuhannya teman-teman. Sedikit lebih lambat untuk anting putih mikro ya. Salah satu varian yang saya rekomendasikan untuk pemula karena ini bila sudah jadi bonsai akan terlihat sangat cantik, berurat, kokoh, dan karakter batangnya itu indah teman-teman. Karakter tuanya dapat, perakarannya sangat banyak ya, atau bisa kita pilih ya untuk perakaran anting putri. Dia menyukai panas dan juga air ya. Akan lebih bagus ditaruh atau ditanam di tempat yang terbuka, full sinar matahari, tapi juga rutin dengan penyiraman. Jadi seperti itu untuk anting putri teman-teman. Sering sekali kita jumpai pada pameran anting putri menjuarai ya, atau masuk 10 besar. Kemudian sering dijadikan untuk bahan bonsai Dumex di bawah 30 cm ya. Salah satunya sancang dan anting putri itu mendominasi biasanya. Ini varian sejuta umat juga, termasuk sancang, anting putri, kemudian serut itu varian sejuta umat. Next kita ada sisir ya teman-teman, atau bahasa latinnya sisir kaliage. Pohon berduri ini banyak dijumpai di gunung-gunung. Ini endemik Indonesia, di Jawa banyak sekali. Tapi kalau sudah jadi bonsai ini durinya hilang teman-teman. Dan ciri khas dari sisir yaitu biasanya ada jinnya teman-teman. Kayu matinya ya, alami. Itu terbentuk alami dan tidak akan busuk teman-teman. Seperti ini penampakannya untuk sisir. Untuk teman-teman pemula, hati-hati bila program sisir ya, karena durinya sangat tajam. Kalau sudah jadi bonsai, daunnya sangat cantik, hijau pekat, dan membulat ya teman-teman. Ini untuk daun yang normal atau dewasa besar-besar, tapi kalau sudah jadi akan bisa lebih kecil dari ini teman-teman. Untuk sisir. Oke, next kita coba lihat varian sejuta umat. Nah, serut. Ini kita ada serut teman-teman, termasuk tanaman endemik Indonesia. Bisa berdaun kecil dan tahan lama. Untuk daunnya tidak gampang rontok ya. Karakter batangnya berwarna putih, banyak benjolan-benjolan, biasa kita jumpai di pameran, sering juga menjuarai. Untuk serut ada beberapa jenis, ada serut mikro, serut dan lebar, seperti ini daunnya teman-teman. Kalau yang berduri biasa sering disebut serut lanang ya. Oke, berikutnya kita ada varian endemik Indonesia ya, asam Jawa. Seperti ini penampakannya untuk daun mudanya. Dia berdaun majemuk ya teman-teman. Kelebihannya, kita bicara kelebihannya dulu teman-teman. Kelebihannya tekstur batangnya atau kulitnya itu bisa sangat tua teman-teman. Ini pecah-pecah, kemudian ada degradasi warna putih. Retak-retak ini menandakan kalau jenis asam Jawa ini sudah sangat tua ya teman-teman. Meskipun ini kecil ya teman-teman. Karena ini dari biji, dari awal tanam hanya di pot saja. Nah, ini potnya sampai sudah pecah ini teman-teman. Kekurangannya untuk asam Jawa jarang ya yang berakar lengkap. Bisa kita program untuk akarnya
lengkap ya, kanan kiri depan belakang, tapi kita harus program sejak dini dari bibit atau bahkan dari semai biji ya teman-teman. Kelebihannya tadi karakter batangnya tua, kemudian perantingannya sangat lentur. Kekurangannya ini untuk kerapatan perantingannya jika sudah jadi bonsai hanya bisa mencapai anak ranting ya teman-teman, atau level 3 saja ya. Bisa level 4 tapi itu prosesnya sangat lama dan jarang saya jumpai di pameran. Karena untuk rata-rata untuk bonsai yang berdaun majemuk itu jarang ya bisa rapat ya teman-teman. Oke, next. Ya, teman-teman, mungkin itu saja dari bonsai terapan sedikit untuk beberapa jenis varian yang bisa kita jadikan bonsai atau bisa kita budidayakan khususnya untuk teman-teman pemula. Karena sudah lumayan panjang videonya, sebenarnya masih ada banyak sekali jenis pohon yang bisa kita jadikan bonsai atau kita budidaya ya. Mungkin di kesempatan berikutnya kita akan ulas lagi untuk jenis-jenis yang rekomendasi. Sementara itu dari bonsai terapan, bila ada salah kata, mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Baik, salam bonsai Indonesia, salam bonsai terapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.